Halo guys, ketemu lagi sama aku Putri Dewi Diandari. Kali ini kita akan mereview kurikulum matematika. Siapa nih yang suka matematika? Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalau teman-teman mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Yang pertama, kita akan membahas tujuan dari kurikulum matematika dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, tujuan dari kurikulum matematika adalah untuk menumbuhkan minat logika matematika menggunakan angka. Jadi di sini adalah menumbuhkan minat terhadap logika matematika, seperti itu. Dan caranya agar tujuan tersebut dapat tercapai ada dua nih. Yang pertama, kita harus menerapkan paradigma Bimba. Apa sih paradigma Bimba? Paradigma Bimba ini sudah aku bahas di video-video aku sebelumnya ya. Singkatnya, paradigma ini adalah cara pandang ketika akan menumbuhkan minat. Baik itu minat menulis, minat membaca, maupun minat matematika. Jika kita sudah berparadigma Bimba, maka kita sebagai tenaga pengajar akan berusaha untuk memahami anak dan menyesuaikan dengan anak, bukan anak yang memahami kita. Yang kedua, kita dapat menerapkan metode Bimba. Metode Bimba ini ada 3 ya. Yang pertama adalah fun learning, yang kedua ada small step system, dan yang ketiga ada individual system. Kita akan bahas satu persatu. Fun learning. Fun learning ini adalah kegiatan belajar yang sepenuhnya menyenangkan, 100% menyenangkan, wajib menyenangkan. Jadi, semuanya harus menyenangkan nih di Bimba, bukan hanya untuk 1 hari atau 2 hari, tapi untuk keberlangsungannya juga senantiasa harus menyenangkan. Kegiatan belajar yang menyenangkan ini akan menumbuhkan minat pada anak. Dan juga yang kedua ada small step system. Jadi pendidikannya itu atau pelajarannya itu dibuat bertahap. Kenapa harus bertahap? Seperti itu, agar tidak membebani anak. Jadi dikenalkan secara bertahap, baik itu dengan angka, dengan huruf, dengan cara menulis, kita kenalkan secara bertahap. Dan juga dengan individual system. Individual system ini adalah menjadikan anak sebagai subjek belajar. Anak itu kan memiliki karakter-karakter yang berbeda-beda. Dan dalam individual system ini, maka seorang relawan Bimba harus mengenali karakter anak yang berbeda-beda itu. Dengan karakter yang berbeda, kita akan mendidiknya pun dengan cara yang berbeda juga, sesuai dengan karakter dan minat anak. Jadi tidak disamaratakan. Hal ini berbeda dengan classical system, seperti itu. Yang kedua, aku akan mensimulasikan cara bermain membilang angka 1 sampai dengan 3. Yang pertama, kita dapat bermain menggunakan jari. Seperti kita contohkan dulu tapi ayo kakak, bisa jarinya dibuka seperti ini, seperti bu guru bisa? Kalau anaknya belum bisa, kita bantu. Terus yang kedua, kita dapat bernyanyi lagu berhitung sambil menggunakan jari juga. Seperti ini lagunya. Ini satu, satu jari, tambah satu jari, dua jari, ini dua, dua jari, tambah satu jari, tiga jari. Nah, setelah bernyanyi kita bisa tepuk tangan. Tepuk tangan ini bisa kita berikan sebagai reward untuk anak. Dan yang terakhir, kita dapat melakukan evaluasi afeksi dan kemampuan anak. Yang terakhir atau yang ketiga, kita akan membahas mengenai syarat, tujuan, dan cara mengevaluasi modul MTK 1B. Yang pertama, syarat untuk kita bisa mengajarkan MTK 1B kepada anak adalah anak harus sudah terampil di MTK 1A. Dan tujuannya itu ada 2 ya, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Untuk tujuan umum itu adalah untuk anak agar menyukai modul matematika 1B. Dan tujuan khususnya adalah agar anak terampil membilang dan mengenal simbol 0 sampai dengan 10, seperti itu. Dan itu juga dilakukan dengan bertahap tentunya teman-teman. Dan cara untuk evaluasinya adalah ada 2 juga, tergantung dengan tujuannya tadi. Cara untuk evaluasi tujuan umumnya adalah dengan pastikan sikap dan ekspresi anak. Jadi selama bernyanyi, selama bermain angka atau membilang, selama bermain jari, mengerjakan modul, kita evaluasi nih ekspresi anak seperti apa. Apakah anaknya menikmati, apakah anaknya senang, atau anaknya bosan, kita evaluasi. Dan kita juga dapat mengevaluasi tujuan khususnya dengan cara menunjuk secara acak simbol angka 0 sampai dengan 10. Seperti ditanya,
Kakak ini berapa? Ini berapa? Tapi tentunya dengan diajak bermain juga. Kayak ini Bu Guru, jari Bu Guru ada berapa kakak gitu dengan cara-cara yang menyenangkan dan juga pastikan anak dapat menjawab dengan cepat. Satu angka, satu detik. Sekian video review kurikulum matematika dari Bimba. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Dadah!